Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita berbincang tentang bagaimana seorang pemimpin itu idealnya. Salah satunya adalah memimpin itu mampu merasakan. Mengapa misalnya Netanyahu itu terus menggempur, menggenosid warga Palestina? Karena dia gagal merasakan. Dan pada akhirnya ketika dia merasakan betapa berat dan sulitnya mendapat serangan yang menghancurkan, hari ini dia berkuar-kuar menuduh pemimpin Iran telah berbuat kejahatan. Dia lupa bahwa dirinya telah melakukan hal itu jauh lebih sadis terhadap Palestina dibandingkan apa yang Iran lakukan. Itu hanya sebuah contoh terkini bagaimana para pemimpin memang idealnya harus merasakan. Kalau misalnya Donald Trump nanti tiba-tiba ikut membela Israel melawan Iran, ini akan semakin menjadikan situasi dunia makin kelam. Karena dengan cara seperti itu, boleh jadi Donald Trump gagal merasakan apa itu penderitaan dari rakyat Palestina, dan pada saat yang sama gagal memahami apa perasaan dari warga dunia jika perang antara Israel dan Iran diperluas gara-gara campur tangan Amerika Serikat. Nah, itu sebagai sebuah contoh saja. Tapi secara esensial kita tidak ada urusan dengan hal tersebut. Karena kita masih melihat dan banyak pakar yang mengulasnya di berbagai macam media. Saya tertarik untuk membahas soal bagaimana pemimpin itu bisa merasakan adalah kaitan dengan diri kita sendiri, mungkin secara pribadi di dalam keluarga, konteks masyarakat, dan mungkin pemimpin yang memang punya jabatan di Indonesia. Jadi satu ungkapan menarik dalam tulisan saya yang berjudul "Memimpin itu mampu merasakan" adalah bahwa seorang pemimpin itu harus bisa merasakan, bukan mengejar layanan atau fasilitas. Nah, sahabat sekalian, belakangan ini banyak orang yang berpikir bahwa menjadi pejabat itu enak karena yang dikejar adalah fasilitasnya. Kalau di kalangan organisasi-organisasi, apalagi tingkat pusat, di tengah katakanlah kiprah anak muda membangun dirinya, itu biasanya mereka berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang duduk di perusahaan negara dan seterusnya. Dan kalau sudah bisa duduk, itu dianggap berhasil, dianggap mampu melakukan komunikasi. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena menjadi pejabat atau memimpin itu idealnya berangkat dari kapasitas, track record yang sesungguhnya diperlukan, bukan karena kita punya sumbangsih pada calon kepala daerah tertentu atau bahkan presiden, tetapi memang negara, presiden, kepala daerah, rakyat itu membutuhkan kita hadir di tempat itu. Itu secara ideal. Nah, belakangan saya juga pernah ketemu seseorang yang kemudian orang itu punya teman, dan temannya itu pernah jadi menteri. Ketika ditanya, apa bedanya jadi menteri dengan tidak? Dia menjawab dengan sangat sederhana, dalam pengertian kita nggak pernah bayangkan itu akan jadi jawaban. Beda saya jadi menteri dan tidak jadi menteri itu satu. Dulu kemana-mana lancar, sekarang kemana-mana macet, ucapnya. Nah, saya menggarisbawahi bahwa kalau seperti itu berarti kesan seorang yang memimpin karena jabatan ternyata dalam tanda kutip sebercanda itu. Meskipun kita tahu bahwa itu menunjukkan bahwa kalau jadi pemimpin, apalagi di konteks negara, fasilitas pasti menyertai dengan luar biasa. Nah, sahabat sekalian, pemimpin itu harus bisa merasakan apa? Pertama, penderitaan rakyat. Kedua, sangat ingin memberikan penguatan terhadap iman dan keselamatan, serta lemah lembut, penuh kasih sayang kepada sesama, lebih-lebih kepada rakyat, kepada bawahan. Itu adalah teladan dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau dalam memimpin memang selalu dengan cara-cara yang penuh kasih, kelembutan, dan ingin orang-orang yang dipimpin oleh beliau itu tidak saja selamat dalam konteks dunia, tetapi juga selamat dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, beliau memilih menjadi orang yang memberikan teladan, uswatun hasanah. Nah, kalau seorang pemimpin tidak memiliki kata kunci itu, yaitu bisa merasakan, maka dia akan menjadi orang yang
serba serba individualis memandang apapun. Misalnya kalau ada masyarakat kena judi online ataupun lingkungan hancur karena pertambangan gitu ya, bahkan angka kemiskinan melonjak, pengangguran juga di mana-mana, itu buat dia bukan masalah, ya, karena dia tidak bisa merasakan itu. Nah, akibatnya apa? Para pemodal, kalau sekarang bahasanya itu oligarki, itu menjadi orang-orang yang dia sembah dalam tanda kutip. Apa yang menjadi keinginan mereka akan dia atur caranya, akan dia buat jalannya dan seterusnya. Sementara untuk kesejahteraan rakyat dianggap itu tidak penting karena memang secara pragmatis tidak memberi keuntungan langsung. Nah, inilah yang berbahaya ketika seorang pemimpin tidak mampu merasakan. Nah, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran itu, surat Al-Hajj ayat 41, itu kita diberikan sebuah penegasan bahwa orang yang baik imannya itu akan semakin kuat kedudukannya dan amanah di dalam kepemimpinannya, dan dia cirinya adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, mendorong kebajikan, ya, kebijakan yang ma'ruf dan mencegah regulasi yang mungkar. Ini berarti bahwa seorang pemimpin itu, dia pertama kalau dia muslim ya, dia harus sholat. Dalam pengertian dia disiplin waktu, tahu adab kepada Allah, kepada sesama dan seterusnya. Dan dia menunaikan zakat dalam pengertian dia punya fokus membangun keseimbangan sosial ekonomi yang berkeadilan. Seperti itu. Lalu kebijakan-kebijakannya itu tidak pernah dalam konteks merugikan rakyat, tetapi selalu berusaha untuk menjadikan rakyat sebagai subjek pertama yang mendapat keuntungan dari setiap kebijakan yang dibuat. Ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, pemimpin yang adil kelak oleh Allah itu akan diberi naungan di hari kiamat. Dan memang ini tidak mudah, tapi kalau kita menjadi pemimpin level apapun, ya kita berusaha, kita sadar ke sana sehingga masih ada rem, kira-kira begitu. Nah, sahabat kalian, kalau kita perhatikan lebih jauh, merasakan itu butuh dua hal. Pertama adalah ketajaman pemahaman tentang keimanan, tentang keteladanan dari Rasulullah. Kedua adalah kesadaran untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi jauh lebih baik. Kita hari ini sering melihat bagaimana Vietnam jauh lebih unggul dari ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Indonesia sepertinya makin hari makin mundur. Dan itu kalau tidak ada komitmen dari pemimpin yang mau merasakan kepedulian ya terhadap penderitaan rakyat, kondisi mundurnya bangsa dan negara, maka kita tidak akan pernah bisa mentas dari kondisi ini. Padahal kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa peduli, merasakan, dan bertindak untuk sesama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.